Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya dari kelompok 5 akan menampilkan materi tentang materi genetik, yaitu berupa video presentasi. Materi pembuka adalah materi pengertian materi genetik, disusul dengan kromosom, DNA, RNA, gen dan alel. Materi pembuka adalah pengertian materi genetik yang akan dibacakan oleh saya. Saksikan video. Materi genetik adalah informasi yang diwariskan dari generasi ke generasi, terdiri dari kromosom, struktur pembawa gen di inti sel, DNA, molekul penyimpanan informasi genetik utama, berbentuk heliks ganda. Selanjutnya ada RNA, molekul pembawa informasi dari DNA untuk sintetis protein. Selanjutnya ada gen, unit dasar pewarasan sifat berupa segmen DNA. Dan yang terakhir ada alel, versi alternatif suatu gen. Selanjutnya adalah kromosom. Kromosom adalah struktur di dalam inti sel yang terdiri dari DNA yang sangat panjang, tergulung rapat pada protein, berfungsi membawa informasi genetik untuk sifat dan fungsi tubuh. Selanjutnya adalah struktur. Struktur yang pertama, kromonema. Kromonema adalah sebuah pita spiral panjang pada kromosom. Kedua ada kromomer. Kromomer adalah penebalan pada kromonema. Selanjutnya adalah sentromer. Sentromer adalah bagian tengah kromosom yang menyempit, menghubungkan dua kromatid, saudara, dan penting saat pembelahan sel. Selanjutnya adalah lengan kromosom. Bagian di sisi kiri dan kanan sentromer, lengan pendek disebut dengan pi, sedangkan lengan panjang disebut dengan Q. Selanjutnya adalah telomer. Telomer adalah ujung kromosom yang berfungsi mencegah ujung kromosom lain itu saling menempel. Selanjutnya ada jenis-jenis kromosom. 1. Berdasarkan jumlah kromosom dalam sel manusia, autosom memiliki 22 pasang atau setara dengan 44 buah. Menentukan sifat tubuh seperti warna rambut, bentuk tubuh, dan lain-lain. Selanjutnya adalah gonosom. Gonosom berisi satu pasang berisi 2 buah. Menentukan jenis kelamin, XX untuk perempuan dan XY untuk laki-laki. Kedua adalah berdasarkan letak sentromer. Pertama ada metasentrik yang bisa kalian lihat di video. Metasentrik adalah sentromer di tengah. Kedua lengan sama panjang, berbentuk V. Selanjutnya adalah submetasentrik. Sentromer mendekati tengah, satu lengan lebih panjang dari yang lain. Selanjutnya adalah akrosentrik. Sentromer dekat ujung, satu lengan sangat pendek, berbentuk J. Dan yang terakhir adalah telosentrik. Sentromer di ujung hanya memiliki satu lengan, berbentuk I. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya di sebelah. Materi yang akan saya bawakan yakni mengenai DNA atau deoksiribonukleat acid, yaitu molekul yang menyimpan segala informasi genetik pada makhluk hidup dan mengendalikan sifat-sifat organismenya. Kemudian mengenai struktur dari DNA. DNA ini tersusun atas banyak nukleotida atau polinukleotida. Setiap nukleotida ini terdiri dari gugusan gula pentosa atau deoksiribosa, lalu ada asam fosfat yang sebagai penghubung dua gugusan gula, lalu ada basa nitrogen yang terdiri dari adenin dan guanin dari golongan purin, serta sitosin dan timin dari golongan pirimidin. Dalam rantai DNA, sitosin yang dengan simbol C selalu dihubungkan pada guanin simbol G oleh 3 ikatan hidrogen. Sedangkan adenin dengan simbol A dihubungkan dengan timin simbol T membentuk 2 ikatan hidrogen. Basa nitrogen akan membentuk rangkaian dengan gula deoksiribosa menjadi nukleosida atau deoksiribonukleosida. Nukleosida bergabung dengan gugus fosfat membentuk nukleotida atau deoksiribonukleotida. Beberapa nukleotida ini akan membentuk molekul DNA. Lalu ada fungsi dari DNA. DNA ini sendiri memiliki fungsi sebagai yang pertama ada penyimpan informasi genetik, lalu mengatur sintesis protein sebagai pewaris sifat keturunan, dan bertindak sebagai cetakan saat sel-sel membelah. Kemudian mengenai replikasi DNA, yaitu proses menggandakan DNA sehingga jumlah DNA tetap sama saat sel akan membelah.
Jenis replikasi DNA itu ada 3. Yang pertama mengenai konservatif, lalu ada semi-konservatif, dan dispersif. Langkah-langkah dari replikasi DNA yang pertama yaitu pembukaan heliks DNA oleh enzim helikase. Yang kedua, pemisahan dua untai DNA menjadi untai tunggal. Yang ketiga, sintesis untai baru oleh enzim DNA polimerase dengan menggunakan untai lama sebagai template. Yang keempat, penyambungan fragmen-fragmen Okazaki pada untai lagging oleh enzim ligase. Lalu hasilnya akan menghasilkan dua molekul DNA baru yang identik dengan molekul DNA aslinya. Enzim-enzim yang ada dalam replikasi DNA yang pertama yaitu enzim ligase, yaitu menyambung rantai tunggal DNA yang baru saja terbentuk. Yang kedua ada enzim polimerase, yaitu merangkai rantai-rantai mononukleotida untuk membentuk DNA baru. Yang ketiga ada enzim helikase, yakni menghidrolisis rantai ganda polinukleotida menjadi rantai tunggal mononukleotida. RNA ribonukleat acid berupa polinukleotida yang ukurannya lebih pendek dari DNA, terdiri atas satu rantai, single helix. Single helix merupakan rantai tunggal yang tersusun atas molekul gula ribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Basa nitrogen dalam RNA terdiri dari basa purin, adenin A, guanin G, basa pirimidin, urasil U, sitosin C. Jenis RNA. Berdasarkan tempat dan fungsinya, RNA dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama RNA messenger, membawa kode genetik dari DNA berupa triplet basa yang ada pada RNA duta atau kodon. Yang kedua RNA ribosom, rRNA, banyak terdapat dalam ribosom, berperan sebagai tempat pembentukan protein. Yang ketiga RNA transfer, menerjemahkan kodon menjadi asam amino dan mengangkut ke permukaan ribosom saat translasi. Gen adalah segmen atau bagian dari molekul asam nukleat DNA yang mengandung informasi untuk sintesis protein tertentu. Gen merupakan unit dasar pewarisan sifat pada makhluk hidup. Asam nukleat, molekul besar yang terdiri dari DNA dan RNA, tempat gen-gen berada. Protein, yaitu produk akhir dari ekspresi gen yang berfungsi menjalankan berbagai aktivitas dalam sel. Gen terletak pada kromosom dan masing-masing gen memiliki lokus, yaitu posisi tertentu pada kromosom tempat gen itu berada. Gen bisa memiliki beberapa alel, yaitu variasi bentuk gen yang mengontrol sifat tertentu. Ukuran gen bervariasi, umumnya sekitar 4-8 mikron. Untuk struktur gen memiliki beberapa komponen dan sifat yang penting. Yang pertama, dominan dan resesi. Gen dominan adalah gen yang jika hadir akan mengekspresikan sifatnya pada fenotip, walaupun hanya satu alelnya. Gen resesif hanya mengekspresikan sifatnya jika kedua alelnya resesif. Homoresesif, gonotipe, kombinasi alel yang dimiliki oleh individu, misalnya homodominan AA, heterozigot AA, homoresesif. Yang ketiga ada sifat-sifat gen, mengandung informasi genetik. Gen membawa kode informasi yang menentukan sifat dan fungsi organisme, mempunyai tugas dan fungsi berbeda. Setiap gen mengkode protein atau RNA tertentu yang berperan berada dalam fungsi sel, ditentukan oleh kombinasi basa nitrogen. Urutan basa nitrogen adenin, timin, guanin, sitosin dalam gen menentukan informasi yang dikodekan, misalnya urutan asam amino dalam protein. Alel adalah bentuk varian dari gen yang sama yang terletak pada lokus yang sama di kromosom. Alel menentukan sifat-sifat yang dapat diwariskan dan ada dalam beberapa jenis, yaitu alel dominan, alel resesif, dan alel kodominan. Individu yang merupakan organisme diploid akan mewarisi 2 alel untuk setiap lokus gen, satu dari setiap orang tua. Untuk jenis alel, yang pertama ada alel dominan. Alel ini akan menutupi ekspresi alel resesif saat berada dalam kondisi heterozigot. Contohnya alel merah, M, yang dominan akan muncul meskipun ada alel putih, M kecil. Alel resesif, alel ini hanya akan diekspresikan jika kedua alel yang ada adalah resesif, kondisi homozigot seperti pada alel putih,
MM. Dalam contoh di atas, alel kodominan kedua alel akan diekspresikan secara bersamaan dan seimbang dalam kondisi heterozigot. Contoh klasik adalah alel golongan darah A dan B pada manusia, yaitu keduanya akan diekspresikan pada golongan darah B. Keterkaitan dengan fenotipe dan genotipe. Genotipe, kombinasi alel yang dimiliki suatu individu seperti MM homozigot dominan, MM homozigot resesif atau MM heterozigot. Fenotipe, sifat yang terlihat atau dapat diamati dari suatu organisme yang ditentukan oleh genotipenya. Misalnya, jika seseorang memiliki genotipe MM untuk warna mata, maka warna matanya akan terlihat coklat jika alel coklat lebih dominan daripada alel biru.